Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pembelajaran hari ini pembelajaran 5, subtema 2, tema 6. Hari ini hari Senin tanggal 18 Januari 2021. Itu langsung saja kita masuk ke dalam pendalaman materi bahasa Indonesia KD 3.3 dan 4.3. Menentukan pokok pikiran dalam salah satu bagian adalah salah satu bagian dari membaca. Kegiatan mengolah pokok pikiran menjadi sebuah paragraf merupakan kemampuan menulis. Lalu bagaimana cara menentukan pokok pikiran pada sebuah paragraf? Cara menentukan pokok pikiran pada paragraf sebagai berikut. 1. Membaca seluruh kalimat dalam paragraf. 2. Menandai kalimat awal, akhir, atau keduanya pada paragraf. 3. Menandai pokok pikiran yang terdapat di awal, akhir, atau kalimat awal dan akhir paragraf. Selanjutnya, bacalah teks berikut kemudian lakukan sesuai dengan perintahnya. Perpindahan panas secara radiasi atau pancaran. Kalor dari panas matahari tidak dapat mengantar secara konduksi karena udara yang terdapat dalam atmosfer termasuk konduktor yang paling buruk. Kalor dari matahari pun tidak dapat menghantarkan secara konveksi karena antara matahari dan bumi terdapat ruang hampa yang tidak menghantarkan kalor. Jadi kalor dari matahari merambat ke bumi tanpa melalui zat perantara. Proses perpindahan kalor yang tidak memerlukan zat perantara dinamakan radiasi. Dari paragraf yang Bapak baca tadi dapat kita simpulkan bahwa pokok pikiran dalam paragraf yang Bapak baca tadi ialah proses perpindahan kalor yang tidak memerlukan zat perantara dinamakan radiasi dan terdapat di akhir paragraf. Jadi dapat kita ketahui, dapat kita simpulkan bahwa pokok pikiran suatu paragraf itu bisa berada di awal atau di akhir suatu paragraf. Selanjutnya kita pendalaman materi IPA KD 3.6 dan 4.6. Perpindahan panas secara radiasi. Radiasi merupakan perpindahan kalor tanpa zat perantara. Alat yang digunakan untuk menyelidiki pancaran kalor disebut termoskop. Termoskop dapat mengetahui benda yang permukaannya hitam dan akan bersifat sebagai penyerap kalor yang baik dan benda yang permukaannya mengkilap dan memantulkan kalor. Contoh yang paling mudah yang kita temui perpindahan panas secara radiasi yaitu matahari. Panas dapat kita rasakan panasnya matahari ke bumi. Selanjutnya kita akan mendalami pendalaman materi SBDP KD 3.3 dan 4.3. Keindahan pola lantai gerak tari Nusantara. Keindahan karya tari didukung dengan keindahan pola lantai. Agar pola lantai dalam karya tari terlihat indah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan seperti bentuk pola lantai, maksud pola lantai, kesesuaian pola lantai dengan jumlah penari, ruangan, dan gerak. 1. Bentuk pola lantai. Bentuk pola lantai harus diperhatikan supaya mendukung penyajian karya tari. 2. Maksud pola lantai. Ada bentuk pola lantai yang mempunyai maksud, namun ada juga yang hanya merupakan garis-garis di lantai yang dilalui oleh seorang penari atau formasi beberapa penari. 3. Kesesuaian pola lantai dengan jumlah penari. Bentuk pola lantai sebaiknya disesuaikan dengan jumlah penarinya. 4. Kesesuaian pola lantai dengan ruangan. Ruangan atau tempat untuk mempertunjukkan karya tari dan bermacam-macam, ada panggung berbentuk proscenium, pendopo, atau lapangan. 5. Kesesuaian pola lantai dengan gerak. Bentuk pola lantai sebaiknya juga menyesuaikan dengan gerak penari. Misalnya untuk pola lantai garis lurus ke depan, penari dapat menggunakan gerak kaki kanan melangkah maju dengan menyentuh atau menghentakkan jari kaki di lantai sambil kedua tangan ditekuk ataupun diluruskan.